Halo, perkenalkan nama saya Maria Oktaria dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas PBSI M1 angkatan 2020 Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kaidah fonotatik bagian deret vokal. Deret vokal adalah vokal-vokal yang berderet dalam dua suku kata yang berbeda. Deretan vokal biasanya merupakan dua vokal yang masing-masing mempunyai satu hembusan nafas, dan karena itu masing-masing termasuk dalam suku kata yang berbeda. Dengan kata lain, deret vokal adalah dua atau lebih vokal yang berjajaran yang terdapat pada suku kata yang berbeda ketika dilafalkan. Ada beberapa definisi deret vokal yang dikutip dari beberapa pendapat linguis. Yang pertama, Aminuddin dan kawan-kawan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan deret vokal ialah dua atau lebih vokal yang berjajaran, tetapi masing-masing merupakan puncak kenyaringan ucapan. Hal ini berarti bahwa masing-masing merupakan suku yang berlainan. Yang kedua ada Alwi dan kawan-kawan juga mengatakan deret vokal adalah hembusan nafas yang sama atau hampir sama. Kedua vokal itu termasuk dalam suku kata yang berbeda. Berikut adalah kata-kata yang mengandung deret vokal, yaitu mau, tiup, daun, koi, dua, suap, beo, gaet, dan puasa. Dalam kata-kata itu terdapat bunyi-bunyi vokal yang berderet, yaitu au, iu, oi, ua, eo, dan ai. Tiap-tiap vokal dalam deret vokal diucapkan dengan tekanan yang seimbang dan hembusan nafas yang berbeda, yaitu mau, tiup, daun, koi, dua, suap, beo, gaet, dan puasa. Sebagai informasi, deret vokal seperti eu, oe, dan ou tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Itu tadi penjelasan materi kaidah fonotatik tentang deret vokal. Untuk mempelajari lebih luas mengenai deret vokal bisa melihat dari sumber referensi lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zadar Hilmi, NIM 2003 01 0003. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian konsonan, deret konsonan, dan macam-macam konsonan. Bunyi yakni ujaran yang terjadi karena udara yang keluar dari paru-paru mendapatkan halangan disebut konsonan. Ada 3 faktor penentu pembentukan konsonan, yaitu keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasi. Dalam bahasa Indonesia ada 22 fonem konsonan, yakni B, P, D, T, G, K, F, Z, S, SY, KH, H, J, C, M, N, NY, NG, R, I, W, dan Y. Yang kedua, gugus konsonan. Gugus konsonan yakni 2 konsonan atau lebih yang letaknya berurutan pada sebuah suku kata disebut gugus konsonan. Contoh,
gugus konsonan SP, PR, KL, ST, dan STR pada kata spidol, spidol. Pada kata pribadi, pribadi. Klasik, klasik. Stasiun, stasiun. Dan struktur, struktur. Jika termasuk dalam dua suku kata atau lebih, gabungan konsonan tersebut tidak dinamakan gugus konsonan. Contohnya, fonem KL pada kata maklum bukan merupakan gugus konsonan. Penyebabnya ialah fonem KL pada kata klinik termasuk dalam satu suku kata, yaitu KLI, nik. Sementara itu, fonem K, L pada kata maklum termasuk dalam dua gugus konsonan yaitu maklum. Konsonan dalam bahasa Indonesia tidak mengenal adanya gugus konsonan MP dan RC. Fonem M dan P serta R dan C dalam kosakata bahasa Indonesia selalu termasuk dalam kosakata berbeda. Contoh, sampai, sampai, tempat, tempat, arca, arca, percaya, percaya, dan sebagainya. Selanjutnya, deret konsonan. Deret konsonan merupakan dua konsonan yang letaknya berdampingan, tetapi berada pada suku kata yang berlainan. Contohnya pada kata korban, korban. Selanjutnya pada kata serbu, serbu. Dan kata terbang, terbang. Serta kata kerbau, kerbau. Selanjutnya, perbedaan. Perbedaannya adalah kalau deret konsonan, persoalan penggabungan dua atau lebih fonem konsonan berada pada satu yang berbeda dalam satu kata dasar. Sedang kalau gugus atau klaster konsonan, persoalan penggabungan dua atau lebih fonem konsonan berada dalam satu kata. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang macam-macam dan deret konsonan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Wulandari dengan NIM 2003010045 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas M01 dengan mata kuliah analogi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diftong. Apa itu diftong? Diftong ialah gabungan huruf vokal dalam satu suku kata. Menurut para ahli, menurut Alwi dan kawan-kawan, diftong merupakan gabungan bunyi dalam satu suku kata, tetapi yang digabungkan adalah vokal dengan W atau Y. Huruf diftong terdiri dari I, AU, E, dan OI. Contoh dari huruf diftong adalah pada huruf vokal I, contohnya yaitu santai, pantai, lambai, dan tupai. Pada huruf vokal AU, contohnya pulau, pisau, aurat, danau, dan pada huruf vokal E, survei, dan pada huruf vokal OI, amboy. Perbedaan diftong dan deretan vokal. Diftong. Diftong adalah gabungan huruf vokal, sedangkan deretan vokal sama-sama gabungan huruf vokal. Tetapi perbedaannya terletak pada cara pengucapan diftong dilafalkan dalam satu suku kata. Sedangkan pada deretan vokal, cara pengucapannya dilafalkan dalam satu suku kata. Seperti contoh seperti berikut, diftong pada huruf vokal AU, pulau.
Dan sedangkan pada deretan vokal pada kata baut. Keduanya sama-sama dengan menggunakan huruf vokal gabungan huruf vokal au. Tetapi pada diftong pulau, au diucapkan dalam satu suku kata seperti pulau. Sedangkan pada deretan vokal pada kata baut, gabungan huruf vokal au dibaca dipisah seperti baut. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang diftong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti Kabela dengan nomor NIM 20030100044 dari kelas M01 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kluster. Dalam bahasa-bahasa tertentu, bunyi kluster atau konsonan rangkap dua atau lebih ini merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang disadari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapannya pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut. Sebab kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan makna. Bahasa-bahasa barat, baik bahasa Inggris, Belanda, maupun Jerman. Kluster ini sangat mewarnai struktur fonetisnya. Munculnya kluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Nah, karena kosakata asli bahasa Indonesia tidak mempunyai kluster, maka ketika menggunakan kluster kata-kata serapan, penutur bahasa Indonesia cenderung untuk mendua sukukan dengan menambahkan e. Di antaranya, misalkan dalam kata perangko sering diucapkan perangko. Nah, dan yang kedua, slogan diucapkan slogan. Lalu dia memiliki dua makna yang berbeda. Nah, saya akan memberikan satu contoh lagi. Seperti klinik, sering diucapkan klinik. Nah, itu memiliki perbedaan atau makna yang berbeda ketika kita mengucapkannya dengan beberapa makna. Sekian, terima kasih.